amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamimi ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihatu qulna liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim rawahu Muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri awliyaihi tatanazzalu rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahu azim. Puji syukur kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam rangka tolakul ilmi silaturahmi. Mudah-mudahan berkah tilawul ilmi dosa-dosa kita diampuni Allah. Berkah silaturahmi, rezeki panjang, rezeki luas, umur dipanjangi oleh Allah. Salawat salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada penghulu alam Nabi kita Muhammad. Segenap jamaah yang hadir, bil khusus para habaib. Dalam hal ini ada Habib Yusuf bin Mansur Syahab, baru satu ya. Juga guru kita pengasuh pesantren Nurul Iman, pengasuh pesantren Yatim Piatu Du'a Al Muttaqin, ada Encang Ahmad, mudah-mudahan umurnya panjang, 79 tahun, sekarang 63, berapa ya? Penting lah 79, berapa lagi itu tidak tahu saya. Juga ada pengasuh pesantren Al Qataniyah, Kang Ustaz Wahyu Subuh, Wahyu Maghrib, juga pengasuh pesantren Sukaresmi Miftahul Huda. Ada orang tua kita yang dituakan Bapak Lurah. Mudah-mudahan Pak Lurah amanah dunia akhirat, berkah rezekinya, berkah keturunannya, berkah anak cucunya. Ada Kang Ustaz Ajeng, ada Bapak Tareson, Kang Ustaz Mani, semuanya guru-guru kita pernah dipanjangin umur-umurnya, diluaskan rezeki-rezekinya, ditambah-tambah keberkahan ilmunya. Ketua Laskar, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Wasasih, dan laskar-laskar yang ada di depan, mudah-mudahan masuk surga duluan. Mati duluan. Hadis
Hadis yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim, daripada sahabat Tamim Ad-Dari. Kata Tamim Ad-Dari, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dinun nasihah, 3 kali. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat, agama itu nasihat. Salah. Qulna, kami berkata, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, bersabda Rasul, lillahi, agama itu nasihat pertama bagi Allah. Wali kitabihi, yang kedua, agama itu nasihat bagi kitab Allah. Agama itu nasihat bagi utusan Allah. Agama itu nasihat bagi pemimpin-pemimpin muslimin. Agama itu nasihat bagi keumuman orang-orang muslimin. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Tamim Ad-Dari. Tadinya agama Kristen. Apa dah? Kristen. Lalu Tamim Ad-Dari datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam, berbaiat. Cerita ini Tamim Ad-Dari kepada Rasul, menceritakan tentang bagaimana dia pernah terdampar di satu pulau negeri daerah Yaman. Nah, di Yaman ada lautan, di tengah pulau beliau terdampar. Siapa yang terdampar? Tamim Ad-Dari. Falaiba bihim al-maut syahran, beliau terombang-ambing ombak selama sebulan. Aduh, Masya Allah, gak makan, gak minum, gak ngudul, terombang-ambing sebulan. Sempat gak ngudul kira-kira? Lalu terdampar di satu pulau. Turunlah ini Tamim Ad-Dari dari papan, lalu mendekati itu pulau. Kebetulan ketika terdampar menjelang maghrib, Fajalasu, yang terdampar bukan hanya Tamim Ad-Dari, teman-temannya di sini. Bahasanya Fajalasu, Tamim Ad-Dari dan teman-temannya duduk di dekat kapal yang sudah acak-acakan. Mungkin ada sekocik, jadi aman dia. Duduklah Tamim Ad-Dari di pantai dekat perahu. Kebetulan perahunya kecil. Lalu gimana teman-teman, kita di pantai apa masuk nih ke pulau? Oh, masuk aja ke pulau, siapa tahu nemu pisang begitu. Pada qalu al-jazirah, maka masuklah Tamim Ad-Dari dan teman-teman ke jazirah. Begitu masuk ke daerah pulau Kedalam, menemukan binatang berbulu, mana buntut, mana pala, agak ada, gak kelihatan. Bulu semua, bulu gede. Segede siapa di sini ya, kembok dah. Di sini nggak ada. Tuh, kabiratun, binatang itu gede, banyak bulunya. Gak ketahuan mana pala, mana dubur. Saking banyaknya bulu. Pakalo, kata Tamim Ad-Dari, wailaka, aduh, celaka kita. Bisa-bisa dileng-leng kita. Tahu dileng-leng kan? Diturui. Wailaka. Nanya ini. Binatang ditanya, "Oi, saha maneh? Man anta?" Itu binatang kirain kagak bisa ngomong. Ana al-jasasa. Saya binatang jasasa. Oh, aduh, parah juga nih. Di pulau gelap, maghrib Pak. Mungkin udah isya kali ini. Serem.
Kenapa disebut jasasa? Nah, karena dia menceritakan berita-berita yang rahasia tentang Dajjal. Kolat yang tadinya Tamim Ad-Dari takut, ayo lari. Begitu lari, itu binatang cek ada depan. Ayo ke belakang, lari cek ada di depan lagi. Mereka mana sih ya? Masya Allah, ini binatang luar biasa, jasasa. Falamma, wah masya Allah, panjang sekali nih dongeng itu, kayaknya kelar udah ngaji dongeng doang. Akhirnya diuber kemana saja nggak bisa lepas pak, nggak bisa lepas. Wailaka ma anta qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Akhirnya Jasasa ngomong, kalian siapa? Datang ke Pulau Tabertuan. Kalau ngomong Tamim Ad-Dari dan teman-temannya, nahnu unasun minal Arab, kami ini manusia dari bangsa Arab. Rokibna fi safinatin, kami naik perahu pecah sehingga kami terdampar terombang ambing terlebih dahulu sebulan. Akhirnya kami masuk ke ini pulau. Dan kami bertemu dengan binatang yang begitu besar banyak bulunya. Binatang ini ngomong, ana al-jasasa. Jasasa. Lalu binatang ini ngomong, kalian ikut aku. Kalau enggak leg tuh. I'madu ila hadal dil. Dia, ayo ke sini. Ada gedung di sini. Ada gedung. Masuk. Begitu masuk ke dalam gedung, ternyata di sana ada seorang pemuda yang lagi diikat dengan rantai. Mirip siapa di sini ya? Gak ada yang mirip. Lagi tumpul itu apa sih? Lagi nunduk. Pak Akbal naik suruhan fakola. Lalu si orang yang lagi diikat dengan rantai ini ngomong, akhbiruni an nakhli baisan. Kamu dari Arab? Betul. Ceritakan kepadaku, kata si pemuda yang dirantai ini, apakah korma negeri Baisan berbuah? Ya, masih lebat. Masih lebat, na'am. Amma innaha yushiku ayyaqrabu alla tuthmiru. Ketahuilah, korma negeri Baisan nanti akan putus daripada berbuah. Itu ciri aku sudah diizinkan oleh Allah untuk keluar dari gedung. Sekarang udah mulai kagak berbuah pak, korma negeri Baisan. Sekarang di Dajjal hampir keluar nih. Ahbiruni an buhairah Tobaliyah. Ceritakan kepadaku tentang danau Tobaliyah, danau yang menjadi pusat air orang Bani Israel. Apakah hal fiha ma'un? Apakah masih ada airnya? Jawab Tamim Ad-Dari, nah, masih banyak. Oh, sebentar lagi kering. Sekarang dimulai 2011 yang lalu, jutaan kubik udah hilang. Makanya Israel udah kalang kabut. Ya. Danau apa tadi? Tobaliyah di Israel. Dan seterusnya diceritakan ini oleh Tamim Ad-Dari kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu bertanya lagi, kamu orang Arab, akhiruni an-nabiyil amin ma fa'ala, ceritakan kepadaku tentang Nabi al-amin, apa yang ia kerjakan. Oh, Nabi kami, Nabi Amin ini keluar dari Mekah, lalu berdiam diri di Yasrib di Madinah. Si laki-laki yang tadi bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya. Lalu
Ditanya lagi bagaimana yang dilakukan oleh Nabi Amin terhadap orang Arab. Kata Tamim Ad-Dari, annahu qad johar ala man yalin Arab wa ata'u. Nabi ini telah menang dan orang-orang Arab turut patuh kepada Nabi Amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ini laki-laki ngomong, wa inni mukhbirukum anni inni al-masih. Sesungguhnya aku ini al-masih. Enggak disebut dajjal, al-masih. Kenapa disebut al-masih? Karena dia mampu berjalan di muka bumi itu dalam sekejap waktu, kayak UFO. Tahu UFO? Pernah UFO. Nonton di film pernah UFO. Kayak UFO, oh canggih, jajan. Semua negeri keinjek termasuk PCM. Keinjek oleh dajjal, kecuali dua bumi yang kagak keinjek ialah Mekah, Madinah, karena dijaga oleh para malaikat. Orang-orang daripada munafik Madinah ada gelombang pada keluar, yang tersimpan orang-orang mukmin Mekah, Madinah. Itu sekilas tentang Tamim Ad-Dari yang tadinya Nasrani masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kata Tamim Ad-Dari, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kami bertanya, liman, untuk siapa agama itu nasihat? Jawab Rasul, lillah, untuk Allah. Apa nasihat? Idkhalul khair bil ghair, memasukkan kebaikan kepada orang lain. Itu nasihat. Orang ini sakit, dicolok sama dokter bokongnya, sakit nggak? Itu memasukkan kebaikan kepada orang lain supaya orang ini sembuh. Nasihat tuh. Jadi kalau dokter lagi nyuntik orang, dok lagi apa? Lagi menasehati orang. Ada orang miskin, cara menasehatinya kasih nasi kotak. Jangan sabar ya kabur. Orang lapar dikasih sabar. Ada orang jomblo, cara menasihatinya apa? Cariin pasangan. Idkhalul khair bil khair, menempatkan kebaikan pada yang dinasihati. Orang sakit disuntik oleh dokter sembuh, itu dokter namanya memberi nasihat. Orang lapar dikasih nasi bungkus, itu kita namanya memberi nasihat. Orang jomblo kita cariin pasangan, itu kita sedang memberi nasihat. Jadi nasihat itu luas. Ahabbu ibadati abdi ilayya an-nasihah, hadis qudsi. Ibadah hambaku yang paling aku cintai ialah nasihat, memasukkan kebaikan kepada orang lain, menempatkan kebaikan pada orang lain. Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Jawab Rasulillah, menempatkan kebaikan pertama untuk Allah. Para ulama menjelaskan bagaimana kita menasehati Allah. Masa Allah menasehati? Kan ad-dinu an-nasihah lillah. Bagaimana kita menasehati Allah? Apa yang dimaksud kita memberi nasihat kepada Allah? Kata para ulama, satu, ayyumina billah, bahwa kita beriman kepada Allah. Allah itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan seterusnya. Juga Maha Bijak. Kalau kita beriman bahwa Allah Maha Bijaksana, maka kehidupan kita, kata para ulama, akan tenang. Kenapa? Karena meyakini apapun yang terjadi pada diri kita itu keputusan Allah yang Maha Bijaksana.
Kan manusia diciptakan dari 60 macam warna tanah. Dah. Setelah Allah menciptakan manusia dari 60 macam warna tanah, lalu diaduk dengan ma'ul hazan, air kesedihan. Air kesedihan. Ya, manusia itu sedih mulu. Berapa tahun? Lama. Diaduk dengan ma'ul hazan. Berapa puluh tahun? 60 tahunan. Dibantu dengan ma'ul hazan, air kesedihan. Lalu dikasihlah ma'ul surur, air kebahagiaan, setahun doang kurang lebih. Jadi banyakan sedihnya, banyakan senangnya hidup. Wong dulunya juga ma'ul hazan banyak tahunan. Nah, ini sebenarnya ini muka-muka sedih sebenarnya. Di sini aja ketawa. Pulang sedih lagi, mikir kredit lagi, betul. Mikir anak belum nyekolah dari mulu, udah 2 tahun. Sedih nggak? Sedih. Kalau mau cerita pokoknya sedih, begitu kira-kira. Cuman nggak ada cerita doang. Yang diceritakannya yang baik-baik. Tuh di sini. Jadi banyakkan sedihnya. Imam Ja'far Shadiq berkata, kalau seseorang mencari bahagia di dunia mustahil. Karena dunia bukan daerah bahagia. Daerah bahagia di surga. Kalau dia meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana, maka kehidupan dia akan tenang. Kenapa? Karena keputusan yang terjadi apapun pada dia, itu semuanya keputusan dari Allah yang Maha Bijaksana. Kita melaksanakan perintah Allah, itu juga ngarannya nasihat. Menjauhi larangan Allah itu nasihat lillah. Termasuk tidak senang dengan kemaksiatan, itu nasihat lillah. Sebab arido bil maksiat. Nanti di alam raya mahsyar ada buku terbang dibaca, haji telah pacaran. Saya udah pacaran ya Allah. Kamu punya kontrakan enggak? Ada. Ada yang pacaran? Ada. Pak Haji ngapain? Yang ngintip saya tuh kebagian. Paling tidak ngediemin kebagian. Punya kontrakan, pacaran. Malah, pulang loh. Ngapain Pak Haji? Gantian gua. Bapak kan itu gede pahala. Ngediemin aja udah arido bil maksiat. Maksiat. Saya enggak zina ini. Kenapa dosa zina? Kamu kan punya kontrakan, ada yang zina, kenapa diem baik akan diberikan dalil? Masya Allah. Na'udzubillah ini. Ar-ridho bil maksiat. Satu. Nasihat bagi siapa lagi ya Rasul? Wali kitabihi. Nasihat bagi kitab Allah, Al-Quran. Bagaimana menasihati Al-Quran? Satu, ayyumina annahu kalamullahil qadim, meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang qadim. Yang kedua, menasehati Al-Quran itu kudu beradab, meletakkan Al-Quran di atas segala-galanya, zohirun wa batinan. Zohirnya taruh di meja paling atas, Quran paling atas, tafsir nomor 2, hadis nomor 3, tafsir hadis nomor 4. Tempatkan Al-Quran paling atas, zohron wa batnan. Zohirnya Quran taruh, batinnya hukum Al-Quran harus di atas segala-galanya. Ada pertanyaan, kamu milih Pancasila, milih Al-Quran? Aduh, itu bukan pertanyaan itu. Kalau kamu ditanya milih masuk KPK, milih copot jilbab, aduh kacau dah. Ya. Mana lagi nasihat kepada Al-Quran? Menempatkan Al-Quran sebagai hukum teratas di atas hukum-hukum selain Al-Quran. Ini namanya nasihat kepada Al-Quran. Kepada siapa lagi memberi nasihat itu? Li Rasulih. Bagaimana kita memberi nasihat pada Rasul?
Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Pertama bagi Allah, dua bagi kitab Allah, tiga bagi Rasul. Bagaimana memberi nasihat pada Rasul? Satu, ayu minabihi, mengimani bahwa Allah mempunyai utusan namanya Rasul. Jumlahnya kalau Nabi Rasul 124.000, disaring menjadi Nabi Rasul 313, mengkerucut menjadi 25, mengkerucut lagi ulul azmi 5, mengkerucut lagi imamul anbiya wal mursalin Nabi kita Muhammad. Harus iman seluruhnya, jangan seperti siapa itu orang Yahudi. Orang Yahudi gak percaya bahwa Nabi Isa nabi, makanya mau dibunuh orang Yahudi. Yang kedua, wa ayyuhibbah, mencintai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa alamatnya orang mencintai Nabi, mencintai Rasul? Alamat orang yang mencintai Nabi, mencintai Rasul, satu, taat kepada beliau. Taat. Yang kedua, banyak menyebut nama beliau. Banyak apa lah? Bersolawat. Berapa kali? Kata para ulama, baca salawat itu sedikit dihitung banyak. Di sini 350 siang, 350 malam. Udah cakep tuh. 350 kali siang hari, 350 kali malam hari. Bersolawat, jangan kurang, banyak lebih boleh. Salawat mana? Ibrahim Yamak ngebusah, waduh gak nyampe. Apalagi pakai lagu tadi yang pendek aja. Salawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad itu paling 3 menit dapat 100. Yang ketiga, tanda orang cinta kepada Nabi ialah asyauqu ila liqa'i, rindu ingin berjumpa, ingin bermimpi. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau tidur usahakan katanya supaya punya cita-cita ingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah bermimpi Nabi, masya Allah, itu biasanya pengen cepat mati. Habib Munjir, ya Rasulullah, kapan aku berjumpa denganmu? Habib Munjir, beliau pernah bermimpi Nabi ada di kubah besar, di tenda, begitu masuk ada gurunya Habib Umar. Bukan di sini. Iya. Kapan saya ke sini? Kamu jangan dulu. Kalau aku mah bebas keluar masuk ke sini. Kamu kalau udah masuk gak bisa keluar lagi. Kata Habib Umar. Sabar ya. Nah, nanya sama Rasul, ya Rasul, kapan aku bisa bersua di sini? Kata Rasul, umur 40 tahun. Waktu itu 37 tahun. Hah? Jadi beliau katanya umur 40 tahun. Benar, umur 40 tahun beliau meninggal dunia. Siapa? Habib Munjir. Jadi rindu ya. Pengen cepat tinggal mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi apa? Rindu ingin berjumpa, bertemu dengan orang Nabi. Kemudian yang keempat, ciri orang yang cinta kepada Nabi ialah mahabbah alihi wa ashabi, cinta kepada keluarga dan sahabat Nabi. Nomor 4, cinta kepada keluarga dan sahabat Nabi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, ada 4 golongan manusia. Ana lahum syafi'un, yang 4 orang ini aku akan beri syafaat nanti yaumal qiyamah. Berapa orang? 4. Kita nggak mesti jadi semuanya, 1 di antara 4. Ada 4 golongan manusia yang nanti di hari kiamat aku akan memberi syafaat kepada mereka. 1, al-mukrimu li dzurriyyati, orang yang memuliakan anak turunanku, menghabai. 1. Wal qadi lahum hawaijah, yang kedua orang yang nekani pengebutuh turunan Rasulullah. Pengebutuh ini macam-macam, ada perdapuran. Tapi kalau permobilan mah enggak juga. Perdapuran lah. Pernah dulu ada itu
Abdullah bin Mubarak. Beliau duitnya banyak, cuman untuk ke Mekah. Udah terkumpul duit untuk ke Mekah, ada seorang perempuan yang kelaparan. Tuhan, saya begini, oh kelaparan, kamu emang siapa? Dia menyebutkan nasabnya, oh kalau begitu kamu Syarifah, Ipeh. Maka duit untuk naik haji kagak jadi diberikan kepada Ipeh. Jeger, masya Allah. Udah, monggo silakan. Dimuliakan sekali oleh Abdullah bin Mubarak. Orang-orang pergi haji, Abdullah bin Mubarak itu. Pulang haji, orang-orang banyak bertamu. Tuan guru, thank you. Ada apa? Masya Allah, kan tuan guru, tuan bareng mereka. Durik beureun. Wah, tuan guru guyon bener. Datang lagi yang ini bawa parcel, bisa dan sebagainya. Kira-kira tuan guru atuh nuhun, satu tenda dengan saya dibimbing. Bohong sih ya. Banyak yang mengaku bahwasanya siapa Abdullah bin tadi berhaji, padahal tidak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Abdullah bin Mubarak memang tidak berhaji, tapi Allah mengutus malaikat sampai hari kiamat menyerupai Abdullah bin Mubarak untuk berhaji. Gara-gara memuliakan siapa? Memberi nekani pangabutuhe Ipeh Syarifah. Dia dapat satu kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasailahum an mudarrihim. Yang ketiga orang yang akan dapat syafaat Nabi di hari kiamat ialah orang yang berjalan kepada zuriyah Nabi dalam rangka menolongi hajat-hajat yang dorurah, yang seminggu belum kebeli beras dan sebagainya. Keempat ialah wal muhibbul lahum biqalbihi wa lisanih, orang yang cintakan zuriyah Rasul dengan lidah dan hatinya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bagi siapa lagi? Pertama nasihat itu bagi Allah, yang kedua bagi kitab Allah, yang ketiga bagi Rasul Allah, yang keempat wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin-pemimpin orang Islam. Pemimpin orang Islam dua, pertama ulama, yang kedua umara. Bagaimana kita memberi nasihat kepada ulama? Songong dong. An-nasihah kepada ulama pertama ayyu'inaum alal haq. Kalau ulama lagi dakwah bantu, nggak punya motornya pinjemin, dibeliin punya duit. Loh, bisa Bahayu alhamdulillah punya motor lagi. Kemarin ada yang manggul. Wayat mobil solahihim, ulama dakwah, kita mau bernasihat pada ulama gimana? Doakan supaya dakwahnya lancar. Wayat amasalah amrohum, kalau ulama nyuruh ikuti, ayo sodako. Nah, asal suruhannya bukan suruhan maksiat. Sama umaro penjabat. Kata penjabat, saudara-saudara, hayu orang suntik vaksin, suntik kan? Oh, nyampe apa vaksin dulu? Nggak ada, yang disuntik penjabat doang. Yang mau haji disuntik, penjabat RT RW disuntik, itu kan? Ya nggak ada, habis. Alhamdulillah, saya disuntik 2 kali haji masih nggak jadi ini. Nggak apa-apa, udah niat ini, alhamdulillah, sabar. Pahala dikasih insya Allah. Saya sebenarnya anti disuntik, anti swab dicolok juga sekali. Alhamdulillah. Ikut. Jadi kalau pemerintah ada yang namanya apa itu, semacam program, ada. Itu saja jamaah rahimakumullah. Jadi terakhir, kepada siapa kita memberi nasihat? Terakhir itu kepada semua muslimin, paling tidak mendoakan mereka, Allahumma gfir
li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Itu paling tidak mendoakan, itu memberi nasihat kepada semua muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.